Baik, Ustazah, kita sambut Ustadz Roni dengan takbir. Allahu Akbar. Pada Ustadz Roni dipersilakan. Cek tes 1, 2, 3. Ini kameranya kemana Ustaz Ali? Ke sini nampak ya? Kan nampak ya. Kirain harus menghadap pula ke depan kamera itu kan jadi grogi pula gitu kan. Kan biasanya pelatihan itu kan dua ya. Ada yang di era new normal nih, ada yang virtual, ada yang memang langsung kita offline ya, tapi dengan jarak yang jauh ya. Itu boleh. Nah, yang ini di Arisalah ini keren ini karena menggabungkan antara virtual dengan non virtual ya. Nah, jadi ini the first time experience juga ya untuk kita ya. Jadi saya juga harus tidak kata pesan dari panitia jangan terlalu banyak gerak. Sementara saya orangnya seperti ulat lado ya. Kalau mengisi pelatihan tuh nggak bisa tanpa ada gerak. Karena visual itu body language ya itu mempengaruhi 55% dari emosi dari audiens. Betul ya, Ustazah ya? Coba dengar Zoom itu 2 jam, duduk aja di situ kan, kemudian dengar. Nah, pasti Ustazah ada yang begini-gini. Nah, saya bahkan sering kalau webinar itu, saya matikan videonya dan saya tidak tahu, ternyata sudah selesai orang gitu ya. Dan saya coba masuk link, ketawa semua teman-teman itu, udah selesai katanya kan. Nah, itu pula penyakit kalau virtual ini. Tapi di sini boleh. Oh ya, di sini boleh, harus on ya, videonya harus tayang ya. Ya, saya mohon izin ya, boleh bicaranya buka masker ya, Ustaz Ali ya, karena kalau kayak gini ya, kalau peserta boleh, saya nggak melihat nih wajah Ustazah ya. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi! Wah, ya. Ustazah boleh pakai masker ya, tapi tangan nggak usah pakai masker ya. Nah, ya. Ini tangannya digerakkan saja ya, karena tangan ini seolah tidak menularkan virus ya. Virus itu di dalam mulutnya. Semangat pagi! Nah, biar lebih paginya lebih banyak, semakin banyak paginya semakin semangat, boleh paginya 3 kali ya. Caranya bagaimana? Paginya kita bikin bertingkat dari level terendah, level sedang sampai level yang paling tinggi. Itu maknanya apa? Artinya setiap saat, every time, every moment we must grow. Kita mesti bertumbuh gitu ya. Ada di sini. Mana dia, Sali? Oh iya, Masya Allah. Berarti memang antara saya dengan Sali ini memang sehati ya. Sehati ya. Saya terus terang saya jujur ya, belum tahu ini ternyata ada learn, grow and lead ini ya. Dan saya juga mau bercerita tentang ini. Berarti sehati dengan Ustaz Ali ini. Jadi kami ini sebenarnya dulu partner yang paling solid ya di Arisalah gitu ya. Jadi sampai sekarang ya, kemana ada Ustaz Ali, ada juga Ana ya. Kemana ada Ana, ada Ustaz Ali ya. Jadi karena kita sering bareng-bareng ya, sering makan bareng. Yang musyrif ada di sini Ustaz. Oh musrif ya. Musrif itu kan kalau dulu kita makannya juga bareng-bareng ya. Makan bareng-bareng pakai talam gitu ya. Kayak di Wisma juga ada yang pakai talam ya. Akhirnya berubah menjadi, dari talam itu berubah menjadi kantong kresek ya ada ya. Iya karena waktu itu ada isu juga. Karena pakai rantang itu susah ngumpulinnya, nyucinya lama. Akhirnya dikasih kantong kresek pakai apa tuh tadi? Bungkus nasi. Digantung-gantung di gagang pintu. Tapi kami kadang-kadang jarang juga mendapatkan itu karena ternyata diambil sama anak-anak gitu ya. Mana sini nggak ada diambil sama anak-anak. Itu namanya perjuangan ya, tapi untuk bertumbuh ya. Lalu ada pelajaran di situ. Artinya apa? Ternyata anak-anak dalam masa pertumbuhan makannya jauh lebih banyak. Iya, karena nggak cukup kan ya tadi ya akhirnya nunggu nasi kita gitu ya. Ya gimana lagi ya? Akhirnya dari kantong kresek berubah lagi menjadi talam ya. Setelah talam berubah lagi menjadi rantang. Sekarang jadi apa? Ustadz Kiki jadi apa? Piring lagi sekarang. Alhamdulillah ada piring. Udah ada pula meja makannya sekarang ya. Alhamdulillah. Berarti Arisalah terus bertumbuh ya, terus growth. Ya. Ustazah ya. Jadi semangat pagi kita gerakannya 3 dari dada, kemudian kepala, kemudian ke atas. Bisa? Oke, semangat pagi. Oke, lebih semangat. Semangat pagi.
Luar biasa ya. Ini kayaknya karena Ustaz Ali sering memberi semangat ini ya. Jadi karena peserta kita juga banyak yang sudah Anda kenal dan orang-orangnya juga banyak motivator. Ini ada Ustaz Fahmi ya. Ustaz Fahmi ini motivator juga ini ya. Sudah terkenal sekali antara UNP ya, sepak terjangnya ya. Nah, termasuk salah satu figur pemuda juga yang turut memberikan kritikan kepada Ibu Puan kemarin ya. Saya baca di tulisannya ya, luar biasa. Boleh kasih aplaus dong untuk Ustaz Fahmi ya. Oke, ini ada juga Ustadz Edi, ini adik saya ya. Beliau ini adalah presiden dulu ya, presiden BEM di UNAN. Nah, orasinya luar biasa di waktu acara di Polda gitu ya, luar biasa beliau. Alhamdulillah bergabung juga bersama kita di sini ya. Mudah-mudahan semakin kuat. Kita boleh kasih aplaus dong untuk Ustadz Edi ya. Ustazahnya memang karena mungkin bertutup semua, saya tidak nampak ini ya siapa di belakang tabir itu ya. Ustaz yang lain juga ya. Tapi insya Allah kita akan lebih kenal lagi. Saya tinggal di ini ya, tinggal di komplek juga dekat asramanya ini Ustadz Kiki Ustadz Rahman ya dekat itu. Ini Ustadz Rahman ini murid saya ya di fakultas juga ya. Jadi saya ini dosennya juga, pembimbingnya juga penelitian ya. Jadi dunia ini kecil ya, beradu-radu aja gitu sampai di sini. Kemarin yang lebih menariknya kami sama-sama pula ronda sama beliau ya. Sudah lengkap lah bahasa perjuangan kami kan. Di hari setelah juga, di kandang kambing juga ya. Ya, beliau ini pakarnya memerah susu kambing ini ya. Jadi kalau ingin soal-soal urusan memerah susu ternak, beliau ini pakarnya ya. Dan beliau ini kuat ya. Kenapa? Bisa mencarikan makanan kambing sampai perbatasan kota antara kota Kabupaten Agam sampai kabupaten yang berbatasan dengan Agam itu ya jauh ya, pakai motor itu. Luar biasa kuat tenaga beliau ya. Teliti demi teliti ternyata beliau ini aslinya di asal muasalnya dari Jawa ternyata ya. Memang orang Jawa ini memang telaten ya. Jadi beruntung Ari salah mendapatkan beliau di Musrif. Tepuk tangan dulu dong untuk beliau ya. Ya. Namanya Rahman. Rahman tuh penyayang ya. Makanya anak-anak sangat sayang kepada beliau saya pikir ya. Dan beliau orangnya tidak tegaan. Apakah ini kekurangan atau kelebihan saya juga nggak tahu ya. Karena untuk anak-anak seusia SMP SMA kadang-kadang penyayang ini menjadi satu kekurangan juga kadang-kadang ya. Jadi oke sudah ngawur ngidul kita. Saya sebenarnya kalau ngisi materi ini 3 hari ya. Tapi ini diundang 1 jam ya. Karena kebetulan saya posisinya pada hari ini adalah banser. Banserap. Jadi sebenarnya yang mengisi materi ini adalah Ustazah Laila Yusra ya. Jadi Ustazah Laila Yusra ini karena berdekatan kami tinggal. Jadi kami talking semalam gitu ya. Apa kata beliau, Abi, Umi besok sibuk katanya ya. Oh jadi Abi pengangguran nih ceritanya. Ya Abi kan work from home ya. Kebetulan kami di kampus peternakan itu di Segel ya. Karena ada dosen yang positif COVID. Dosen yang positif COVID ini adalah teman satu penelitian saya. Beruntungnya 2 hari sebelum dia diswab, saya mengurungkan dia untuk tidak berjumpa ya. Karena ada aja rasa malas gitu ya. Apalah ketemu lagi. Entah apa yang terjadi, entah itu wahyu atau wahyu ya apa namanya bisikan gitu ya. Nggak usah ke lab lagi, karena mau ketemu ibu nih kan ada mau sampel yang mau diurus. Ternyata tidak jadi jumpa, ternyata dia di positif ternyata. Dan berdegup-degup lah jantung dosen-dosen yang sudah tua itu kan. Karena dosen-dosen peternakan itu udah tua-tua, ada 50 kan. Ada yang sudah pas mendengar dia positif, ada yang langsung naik tensinya. Betul, ternyata penyakit itu muncul bukan karena COVID itu, tapi karena ketakutan terhadap COVID itu. Pasca itu ada beberapa dosen yang mau disuap, dia udah stres duluan. Ada yang naik asam lambungnya, ada yang naik tensinya naik. Onderoni, baleku tensimu naik, baleku. Nah, stres betul. 2 hari sampai menunggu hasil swab dia susah tidur. Jadi penyebab orang tensi naik, naik itu ternyata karena faktor psikis. Ya sini mereka dikasih ya.
beda compatible-nya mungkin ini. Ini 2019 berat mungkin di sana. Ya nggak kuat dia memutar ini. Ini 2019, ini 2016 itu soalnya. Jadi sepertinya panitia harus dari yang 2020 ya, karena kan sekarang kan revolusi industri sudah 4.0 ya. Walaupun Indonesia sekarang masih 5% ya. Perjalanan 4.0-nya masih 5% ya. Ini salah satunya ya. Bisa insya Allah. Bisa, Jika insya Allah. Dr. Roni mewakafkan laptopnya. Aman itu ya. Kita atur nanti ya. Wah, ini Ustaz Harun sudah berusaha untuk mensabotase materi saya sepertinya ini ya. 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 Nah, ini pesertanya guru semua nih, Ustaz. Enggak guru, tapi musrif juga ada. Yang guru boleh bantu angkat tangan yang berprofesi guru. Ada dengan Ustadz siapa, Ustadz? Ustadz Mulyadi. Ustadz bukan yang jadi ketua yayasan sekarang bidang berapa gitu ya? Iya kan ya? Kepala Dikti ya? Masya Allah, luar biasa rendah hati beliau ya. Mau dia duduk lagi itu materi ITL ya. Padahal beliau ini sudah menjabat loh ketua yayasannya. Satu lagi dengan mohon maaf Ustadz, dengan Ustadz siapa? Hah? Apa Ustadz? Ustadz Naf, lebih lengkapnya? Oktavianov. Oh ya, Ustadz Okta juga ada di salah ya, tapi Okta Rizal. Ustadz Oktavianov. Ustadz ini gabungan antara teman saya dengan kakak kandung perempuan saya. Teman saya namanya Okta Rizal Fiardi, kakak saya bernama Nofri. Nah, di Oktanov jadinya. Mudah-mudahan kita semakin dekat ya Ustadz. Dua orang saja yang Ustadz. Ustazah yang guru? Satu ya. Yang musrif berapa orang? Banyak. Tuh sisanya ngapain? Oh, sisanya staff. Nah, tapi untuk kita ketahui, ternyata materi kita pada hari ini harus dipahami secara knowledge oleh kita semua. Kenapa? Walaupun posisinya Ustadz staff gitu ya, tapi Ustadz juga harus paham materi ini. Sehingga Ustadz tahu, oh itu ya, oh guru tuh gitu ya. Oh guru itu harus kompeten di situ ya. Gitu. Sehingga nanti ketika nanti ada penilaian akreditasi, orang tua juga bisa mengambil andil, mengambil peran dalam menjelaskan. Nah, ini pentingnya materi ini untuk semua. Jadi jangan mentang-mentang TU nya mengalu materi guru dengan dosa ali kan abatu. Bukan begitu maksudnya, tapi karena semua materi ini penting untuk dipahami oleh semua kalangan. Termasuk apakah musrif perlu kompetensi ini? Sebenarnya antara kompetensi guru dan musrif ini hampir sama. Guru adalah orang tua di sekolah, sementara musrif orang tua di rumah. Bagi kami dulu yang menjadi musrif, itu merupakan guru juga 1 kali 24 jam. Musrif ini nggak ada jam kerjanya dari dulu. Walaupun sudah diatur sekarang. Zaman kami tidak ada aja. Zaman kami itu jam kerja musrif adalah 1 kali 24 jam. Kenapa? Ada anak yang lari kabur jam 2 malam, tanggung jawab kami. Ada anak yang mencet tengah malam, tanggung jawab kami juga. Ya. Ada anak yang pergi ke warnet tengah malam, terpaksa kami cari jam 1 itu. Ya. Keliling-keliling gitu ya. Nah, memang itu ya. Nah, jadi muslim juga butuh materi ini. Mana? Atau yang situ ya. Ya, jadi materi kita pada hari judulnya kompetensi guru ya. Saya memberi subtemanya. Ini saya terpengaruh dengan Ustaz Ali karena Ustaz Ali itu harus pakai judul, tema, subtema gitu ya. Saya mengikuti panduan beliau ya. Becoming the great teacher ya. Ustaz ingin memberikan pendapat. Izin. Apa Ustaz? Oh dipanggil SDM, oh itu penting tuh. Oh, semuanya pergi ke yang musik semua pergi. Waduh. Ya, ini ya nanti masuk udah berubah tuh format materinya nanti. Ya. Padahal nih materi ini penting untuk musrif nih Ustaz Ali. Ya. Tapi enggak apa-apa nanti akan disampaikan oleh Ustadz Kiki nanti ya, Ustaz Rahman ya. Oke. Ya, apanya convert tadi. Sebenarnya kalau di PDF kan gimana itu? Oke. Sip ya. Di depan ada gambar. Sudah terlihat Ustazah? Sudah ya. Boleh saya minta pendapat Ustazah melihat gambar apa di depan?
Apa Ustazah? Hah? Akar. Oh, banyak akarnya. Oh gitu. Sip. Ada lagi Ustadz? Ustadz, oh kera. Ustadz kera. Gambarnya. Ini Ustadz kera, Ustadz katanya. Oh, itu kan dalam bahasa Indonesia tuh Sali itu bermakna ganda. Itu bisa jadi saya yang kera atau memang itu kera gitu ya. Karena pernah pengalaman ya siswa-siswa SD ya. Ketika belajar guru matematika mengajar. 3 tambah 3 berapa anak-anak? Semua murid serentak menjawab, enam pak, enam pak. Ya, ternyata dia menampak setting celana gurunya copot. Oh betul itu katanya kan. Nah, jadi itu namanya persepsi ya. Jadi ada yang nampak akar pohon, ada yang nampak kera. Ada lagi kira-kira Ustaz, Ustazah? Hah? Ya, Ustazah nampak apa? Wih, ada harimau. Wih, ganas Ustazah nih ya. Harimau nama dia ya. Harimau yang mana tuh Ustazah? Kepala kera itu menjadi harimau. Oh, sebelah yang putih. Jadi fokusnya ke kepala kera itu berarti seperti ini ya, mulut ya. Seperti mulut. Ada yang nampak? Nampak ya? Ada yang nampak ya? Ada ya. Nah, ada juga yang nampak kera. Yang tidak nampak sama sekali siapa di ruangan ini ya? Karena tadi yang berpendapat baru 3 orang ya. Ustazah, Ustazah Sumi, akar pohon, kemudian Ustadz Fauzan menampakkan kera, kemudian Ustazah Rahmi ya, mendapatkan singa. Yang lain nampak apa? Kayaknya yang lain familiar dengan kera ya, mungkin karena teori Charles Darwin itu ya. Lebih tahu. Oke. So, Ustazah, bagi Ustazah yang nampak itu adalah gambar kera, berarti hari ini Ustazah sedang mengaktifkan otak kanan ya. Kalau nampak singa berarti otak kirinya sedang aktif. Yang tidak nampak apa-apa, itu ya sambung saja sendiri ya. Nah, apa korelasinya dengan materi ini nanti akan kita korelasikan ya. Oke, mohon izin ya perkenalan diri walaupun sudah dikenalkan Ustadz Ali tadi tapi tak kenal makanya ta'aruf. Eh, Nama saya Roni Pazla. Ini kiper tahun 70-an. Jadi mungkin Ustazah belum hidup di masa itu ya. Nama saya sudah ada ketika itu ya. Saya sekarang berprofesi sebagai dosen ya di Universitas Andalas, dosen pasca sarjana program studi ilmu penyuluhan dan komunikasi pembangunan di S2 dan di S1 di Fakultas Peternakan, Nutrisi dan Teknologi Pakan. Ya. Kita lanjut. Nah, ini buku kedua saya sebenarnya sudah rilis tahun 2019. Ini bagus dimiliki oleh ustazah ya yang akan tampil di depan umum bagaimana tips and trik secara tajam dan terpercaya lebih tajam daripada ladiang ya. Untuk bisa berbicara di depan umum. Judulnya Rising Speaking Ability. Saya tulis bersama 3 orang rekan saya trainer juga. Buku ini rilis 2019. Nah, nanti 2 buah buku ini akan saya wakafkan ke penitia ITL nanti bagi ustazah yang berprestasi ya di sini. Ya saya lihat tadi mintanya laptop, saya kasih buku kan, lebih bagus kan. Ya. Ini luar biasa nih perjuangannya, buatnya dalam 5 hari ya. Tapi memiliki buku ini tidak cukup, Ustaz saya sarankan mengikuti trainingnya. Ya. Gratis Ustaz, enggak bayar ya, nanti training berbayar ya. Karena saya sertifikasi public speaking saya di Jakarta ya, itu luar biasa juga ininya ya, menghabiskan saku kita ya. Tapi insya Allah kalau investasi leher ke atas itu tidak bisa kita imbangi dengan uang ya, karena itu sifatnya mengalir selama kita hidup. Betul ya? Karena ada 3 hal yang akan terus mengalir ketika kita sudah meninggal, yaitu ilmu yang bermanfaat. Oke, kita mulai materi dengan satu pertanyaan dari saya. Nah, Ustazah, menurut Ustazah, kenapa guru itu harus memiliki kompetensi?
Ada yang bantu saya? Kenapa guru itu harus memiliki kompetensi? Hah? Oh iya, saya lupa ternyata ada yang di rumah ya, masih hidup. Masih hidup ya. Masih bergabung ya bersama kami ya. Halo Ustazah ya. Ada pertanyaan nih, boleh jawab di kolom chat ya. Kenapa guru itu harus memiliki kompetensi? Ya. Ini ada yang relawan atau paksawan ya? Boleh Ustazah Sumi? Kenapa menurut Ustazah Sumi guru itu harus memiliki kompetensi? Nah, Ustazah Sumi dikasih mikrofon ini ya. Silakan Ustazah Sumiarti, betul ya? Ya. Tahu, Ustaz. Ya tahu, saya Sumiarti itu senior saya. Sekarang di Kementerian Pertanian Jakarta dia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ana terkejut tadi, Ustaz. Terkejut saja. Terkejut Ustazah. Saya juga terkejut tadi mendengar nama Ustazah Sumiarti ya. Sama-sama terkejut kita ya, berarti Ya. gelombang kita sama tuh Ustazah ya. 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 Mengapa guru harus memiliki kompetensi? Kompetensi yang dimaksud oleh Ana itu adalah suatu langkah awal bagi seorang pendidik agar mengembangkan ilmu yang dimilikinya kepada peserta didiknya. Serta dengan kompetensi yang dimilikinya itu, peserta didik memiliki peran yang aktif untuk bisa mengembangkan dirinya. Mungkin itu saja, Ustaz. Oke, luar biasa. Boleh kita kasih aplaus ya untuk Ustazah Sumi ya. Penjelasannya sangat terstruktur, sistematis dan masif ya. Itu bahasanya Ustaz Fahmi ya. Sistematis dan masif. Sesuai dengan KBBI Indonesia penjelasannya ya. Pengertian kompetensi. Boleh yang lain, kenapa guru harus memiliki kompetensi? Kalau guru tidak punya kompetensi gimana? Disuruh aja ngajar dia. Nggak usah pakai ITL ini lagi Ustaz Ali. Suruh aja guru itu masuk kelas langsung. Atau gimana itu? Nah, ini Ustaz Fahmi ini. Boleh Ustaz Fahmi? Nah. Silakan Ustaz. Ya. Langsung aja lah guru tuh mengajar, nggak usah diukur-ukur kompetensinya lagi kan kita orang ini sudah punya bakat nih kan. Nah, gimana nih Ustaz? Karena setiap apa yang dilakukan oleh guru itu mesti terukur, maka dari itu ada standarisasinya. Jadi ketika guru jumlah itu banyak gitu, jadi kalau tidak ada kita butuh alat ukur, ada pelatihan, ada semacam, jadi tidak bisa langsung tutup lapangan karena ia harus memiliki kecakapan tersendiri, dan kalau di Indonesia sudah ada standarisasinya tersendiri gitu. Jadi sebagai untuk awal namanya pre-test ya. Kalau nanti di pertengahan nanti ada post-test, kemudian evaluasi seperti itu sih. Oke, saya akan lebih pertajam pertanyaan saya. Kalau seandainya guru itu tidak memiliki kompetensi sebagai seorang guru, kira-kira apa efek yang akan ditimbulkan? Ketika berada di dalam kelas nanti guru tidak tahu arah, nanti tidak ada rundown, istilahnya, dari awal sampai akhir tidak RPP pun ada, kemudian juga silabus tidak beracu, istilahnya sampai di kelas nggak tahu apa yang mau dikerjakan, atau bisa jadi nanti kalau ngabut nanti gurunya, padahal sistemnya ada terstruktur. Mulai dari pertemuan pertama itu pembukaan, perkenalan gitu. Jadi kacau nanti istilah seperti itu. Oke, kita kasih aplaus ya untuk Ustaz Fahmi ya. Boleh saya minta tanggapan Ustaz-Ustaz yang guru di belakang? Ya. Ustaz apa tadi Ustaz satu Ustaz Mul, satu lagi Ustaz Oktanov ya. Boleh silakan Ustaz Mul. Ustaz boleh tahu Ustaz ngajar bidang apa Ustaz? BK. Apa Ustaz? BK. Bimbingan konseling. Wah, lah putih kaji kalau bimbingan konseling. Nah. Lanjut Ustaz ya. Anda mengibaratkan kompetensi ini sebagai alat. Alat ini tujuannya untuk memudahkan. Jadi kalau guru tidak, kenapa harus guru memiliki kompetensi? Agar memudahkan dalam proses belajar mengajar. Itu dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa ya. Manfaatnya.
Kasih hapus dong. Ya, masa yang Fahmi hapusnya keras, giliran Ustaz Mulyadi sedikit aja hapusnya ya. Nah, ini ada juga kompetensinya keadilan nanti ya. Oke, lanjut Ustaz Okta. Iya, Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Oke. Menurut Ustaz bagaimana ini kalau guru nih, kenapa pula harus pakai kompetensi pula? Masuk aja lah mengajar tuh, Ustaz pakai kompetensi lagi. Oke, Ustaz. Kalau menurut Ana, kenapa guru itu harus memiliki kompetensi? Karena nanti ketika diajarkan tidak tahu apa yang akan diajarkan. Takutnya salah gitu kan, Ustaz. Tidak tahu mana pembukaan, mana inti, mana penutup gitu. Nanti tidak fokus dalam proses pembelajaran terhadap peserta didik nanti. Jadi ilmunya disampaikan aneh, yang didapatkan aneh, dan kedepannya aneh. Jadi nanti generasi yang dihasilkan aneh juga gitu. Oh, jadi aneh ya. Jadi Iya, kompetensi loss jadinya Iya. aneh gitu ya. mungkin Oke. bisa gitu. Ini menarik ya pendapat Ustaz Oktanov ini ya. Saya mau menggarisbawahi di bagian tadi bukan anehnya itu. Ada tadi katanya nggak tahu pembukaan, nggak tahu mana yang inti, nggak tahu penutup. Saya sering menemukan pengajar itu dari awal sampai akhir pembukaan aja. Betul ya Sali ya? Nggak ada isinya, konten pembelajarannya ada. Ngawur ngidul cerita ke sana kemari gitu ya. Habis jam pelajarannya keluar lagi. Ya. Dan itu sering terjadi pada, mohon maaf ya, kalau saya di SD dulu, itu sering kalau mata-mata kuliah kesenian, olahraga gitu ya. Yang kami pahami kalau olahraga dulu ngapain? Ambil bola kan tua, apa rapek. Dan kami itu sudah, ya, dan itulah yang kami inginkan gitu ya. Nggak usah Pak tuh masuk oleh rapek, harusnya apa tuh gitu ya. Nah, atau ada guru ketika dia mau hobi untuk cerita, ya dia cerita tentang, ada guru BK saya, maaf ini mungkin bukan Ustadz Oktanaf ya. Guru BK saya waktu di SMA, setiap masuk, dia selalu bersedih dan menceritakan pengalaman pribadinya. Sampai menangis-nangis ya bercerita, hidup susah dulu, mereka. Dan itu diulang-ulang terus setiap pertemuan gitu ya. Nah, sampai paradigma yang muncul kepada kami selaku siswa SMA, BK itu adalah tempat kalau kita ada masalah. Kalau ada orang baca kak, antan capek ke kantor BK. Itu yang terjadi. Padahal bukan begitu ya Ustadz, konsep konseling bukan saya. Ustadz Mul ya? Ya. Mungkin itu juga bagian dari pembahasan di konseling ya mengenai perilaku anak. Cuma bukan tempat untuk menyelesaikan masalah kasus kriminalitas kan? Ada mediasi kan Ustaz, betul. Cuman kan paradigma yang terbangun ketika itu yang baca kak langsung ke BK. Nah, orang tua nyarang-nyarang kalau mau sekolah, ibu ke BK dulu. Jadi kasihan BK sama saya itu. Kata BK. Kalau di hari salah yang menariknya ini, karena dia bertumpu kepada dulu ya, yang dulu kan guru BK nggak terlalu banyak di sini ya, sekarang udah banyak. Jadi yang jadi BK itu muslim sekalian. Jadi yang ngamuk-ngamuk, pergi ke musrif itu ya, anaknya nggak mau belajar, cari musrifnya, anaknya nilai rendah, musrifnya salah. Ustadz mengasih kerja Ustadz Siko. 24 jam anak kami titip Siko, kok merah sih banyak anak boh. Betul Ustadz. Saya tidak mengada-ngada, ini fakta. Ini fakta. Nah, kalau tidak dikuasai kompetensi guru nih, kita bisa jadi tumbal, Ustaz. Ini masih muslim nih, saya tidak menakut-nakuti ini, saya cuma mengancam. Datang orang tuanya. Ada yang anaknya orang kaya, tapi suka ngambil-ngambil barang orang, klepto kan. Ketika dikasih tahu ke orang tuanya, ngamuk-ngamuk orang tuanya. Ngamuk-ngamuk orang tuanya, dikeluarkannya anaknya. Anak saya ini, saya kasih jajan sebulan aja 1 juta. Masih juga ngambil lagi, tidak percaya saya. Ustadz ini tukang fitnah. Ustadz itu tukang fitnah. Ustadz ini agamanya apa? Nilai Islam pun tidak. Sampai segitunya Ustadz ya, begitu tekanan pressure. Nah, tapi ketika kita memiliki kompetensi untuk menyelesaikan kasus ini dengan baik, insya Allah semua kasus yang namanya masalah pasti ada, betul? Tapi kita lebih punya skill dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul. Jadi skor kita nggak selalu 1-0 terus ya, kalah terus sama orang tua gitu ya. Tapi kalau kita udah punya kompetensi, kita bisa bilang bahwa setiap anak itu tidak hanya
pengaruh input di sekolah saja ya. Input dia ketika di rumah juga mempengaruhi juga. Jadi bisa kita lebih ini. Mungkin salah satu video ini bisa membantu tentang kenapa sih guru harus memiliki kompetensi ya. Boleh kita putar sekali ya. Waktu saya tinggal berapa sekali? Oh, ini baru pembukaan ya. Ya, itulah. Kalau orang suka bicara suruh ngomong enak berhenti ya. Tapi kita lihatlah video ini dulu kan, karena Ustazah ini sepertinya jarang menonton film kayaknya. Oh ini Sali, satu lagi. Oh iya, boleh kita putar Sali ya? Oh putarnya di mana? Di sini dah. Itu dia. Ada nampak Ustazah? Tapi tidak ada speakernya ini. Nah, ini gimana nih Ustadz Mul? Kira-kira dengan teacher seperti ini Ustadz Mul? Oh pernah menonton ya, berarti dari awal sampai habis Ustadz Mul sudah menonton ini. Itu 2-3 jam tuh Ustadz Mul ya? Disleksia ya. Terbalik ya. Nah, cuman guru ini ternyata tidak memiliki kompetensi dalam memahami kepribadian si anak. Nah, itu yang akan kita hadapi Ustazah di kelas. Apakah muslim juga menghadapi itu? Ya, akan menghadapi gitu. Ada juga anak-anak yang begitu. Apakah orang TU berhubungan dengan sama anak? Berhubungan juga, iya kan? Ngurus berkas, ngurus ini segala macam pasti ada. Nah, oke kita langsung masuk aja ke materinya. Nah, menurut si Hall dan si John ya, ini adalah pakar pendidikan ya. Bahwa kompetensi guru itu adalah penampilan suatu kemampuan tertentu secara bulat yang merupakan perpaduan antara knowledge ya, pengetahuan, keterampilan, skill, dan attitude, sikap yang dapat diamati dan diukur. Jadi ada 3 komponennya, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, apa saja dia? Nah, berdasarkan undang-undang, ini bagi kita yang mau tahu dasarnya apa, nomor 14 tahun 2005, ada 4 kompetensi guru. 1 ada pedagogi, ada kepribadian, sosial, dan profesional. Boleh kita ulangi Ustazah? 1, 2, 3, 4. Oke, boleh pertama pedagogik ya. Kita ulangi lagi. Yang pertama. 2, 3, 4. Oke, berarti kalau saya bilang 1 ini arti pedagogik ya. Kalau 2 kepribadian, 3 sosial, 4 profesional. Sekarang saya akan berikan tanda kode lewat jari saya saja. Bisa ya? 1, 2, 3. Oke, berarti IQ Ustazah sekitar 128 sampai 30 kan ya. Kan ada tes IQ yang di Google itu ya. Jadi kalau kita mudah mengingat ya, itu saya kemarin tes IQ saya 130 ya kalau tidak salah ya. Tapi soalnya murah-murah soalnya. Saya nggak percaya juga dengan tes itu ya. Tapi emang ada juga dosen yang tes 122 ya. Berarti lebih goblok daripada saya. Itu kesimpulannya di Google itu kan, bukan saya yang bilang gitu ya. Nah, 122 tinggi kan saya? Saya 130. Iya. Tidak 100. Itu yang dari Google tuh yang bilang IQ saya 130 katanya. Teman saya 122 ya. Di soalnya itu banyak soalnya ya. Tapi enggak tahu dia menilainya seperti apa ya. Tapi saya senang juga ketika itu ya. Saya pikir saya yang paling goblok di sekitar dosen itu ya. Ternyata ada lagi. Tapi itu bukan ukuran sebenarnya ya. Di banyak hal yang bisa kita ukur. Ya. Jadi sebenarnya untuk membahas tentang materi kepribadian ini biasanya kita dengan Ustaz Ali kalau training ini 3 hari ya. Kita biasanya mengisi dengan Ustaz Ali ini ke beberapa sekolah. Jadi menanamkan konsep pedagogik ini nggak bisa sehari. Kenapa? Karena ini indikatornya. Ini indikatornya Ustazah. 1, apa indikator pedagogik? Memahami peserta didik secara mendalam.
Kalau kita baca cuman hitungan detik memahami peserta didik secara mendalam. Tapi bagaimana cara memahami peserta didik secara mendalam ini? Ah, ini kok panjang kaji kok mah. Gak bisa selesai ya 10 menit lah dong. Nah, tapi minimal kita tahu kontennya ya, kontennya kita tahu. Tapi ini nanti akan dibahas dengan Ustazah Amel ya tentang turunan bawahnya. Kedua, merancang pembelajaran. Ah, ini yang indikator ke bawah ini Ustazah Amel yang mengajarkan bagaimana membuat RPP yang sudah bermutasi dari sejak lama itu. Sekarang 1 lembar ya Ustaz Ali ya. 1 lembar, dulu berlembar-lembar ya. Sampai-sampai ustazah yang pembosan ya. Pembosan ngetik, pembosan bikin tabel, ini biasanya RPP-nya acak-acakan. Kalau dulu kami malah RPP ini namanya LP, lesson plan, dan itu kami tulis Ustazah. Kami tulis, coba bayangkan sebanyak itu ditulis. 1, secara kompetensi siswa memahami, ditulis tuh. Sampai kram tangan saya menulis lesson plan itu ya. Sekarang ada komputer ya. Yang lebih mantap lagi sekarang download. Nah, iya. Tapi guru-guru yang kreatif boleh kita download, tapi kita modifikasi. Jangan sama semua internet. Beku ustazah karena plagiator beko ya. Ada ujinya tuh ustazah namanya uji Turnitin. Jadi seberapa persen kita mengambil karya orang lain bisa terdeteksi. Sekarang mahasiswa S1, S2, S3 termasuk dosen enggak bisa macam-macam. Enggak bisa ambil penelitian orang. Harus masuk dulu ke mesin Turnitin tuh baru diakui karya kita sendiri sama penerbit, sama jurnal internasional, sama buku. Kalau sama orang langsung blacklist plagiator. Malu kan plagiator. Guru ada salah plagiator RPP. Nah, itu kalau ketahuan. Kalau enggak ketahuan enggak apa-apa. Tapi itu kena kompetensinya nanti. Namanya kompetensi kepribadian. Ya. Nah, mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai macam potensinya. Jadi barek jadi guru kau ustazah nak gampang loh. Nah, nak gampang. Kalau dulu guru bisa masuk kemudian keluar masuk keluar ya kan? Sekarang enggak bisa begitu. Apalagi di sekolah-sekolah yang seperti Arisalah. Kenapa? Orang tua punya harapan kepada pesantren, betul ya? Anak punya harapan, nggak bisa kita semau kita juga. Ya. Terus Ustaz Roni bagaimana caranya nih kita baru ini kemudian belum paham tentang RPP, nah makanya belajar, ya baca di internet, nonton YouTube, kan kita ada handphone, sekarang dapat pula pulsa dari Kemendikbud, ya kan ya? Dosen 50 giga sebulan dapat, yang guru berapa? 40 ya, 30 giga, 30 giga, foya-foya kita Ustazah. Ya, foya adalah mencari ilmu. Jangan menonton film, download film Ustazah ya. Film horor, sci-fi, India, Bollywood, Hollywood, Chollywood ya. Nggak perlu itu ya. Nah, kalau ingin mengambil hikmah dari film, lihat YouTube, kemudian lihat potongan film hikmah. Ya, nggak perlu lo tonton film sampai habis lo ketawa kan. Begitu Ustazah jadi sufi ya, suka film ya. Jadi memahami peserta didik secara mendalam, bagaimana karakternya. Karena karakter peserta didik Ustazah tidak sama dengan kita. Karakter kita misalnya terstruktur, sistematis, materinya harus harus jelas. Sementara anak beko catatannya acak-acakan, nggak sesuai dengan kita, marah pula kita kan. Di situ kita letak memahami psikologinya. Saya mengajar dengan Ustaz Ali ini dulu, kami ini ada namanya kelas POMI. Jadi di dalam itu ada karpet, ada meja osin, ada jumlah kursi tidak sesuai dengan jumlah anak. Maka kerajuana menyuruh-nyuruh ke dalam meja osin. Lalunya di dalam tuh. Kalau sama istri saya dulu ketika kami belum menikah, sampai-sampai istri saya mengejar anaknya dengan sapu ya. Saya masih ingat itu Aska. Ya dikurangnya, jadi istri saya dikurung sama anak-anak SMP itu dari luar ya. Nah. Gitu barangnya anak-anak ya. Tapi ketika mereka besar sekarang, mereka jadi anak-anak yang luar biasa ya. Ilmunya luar biasa, tawaduknya. Mereka ketika jahil begitu dan tetapi gurunya memahami mereka, tidak mengeluarkan kata-kata yang
melukai hati mereka. Tidak ada kata-kata bodoh, kurang ajar, tidak pernah kita melukai itu. Karena bahasa kita selalu bahasa-bahasa yang positif. Ya. Walaupun kita marah tetap harus positif. Sehingga apa? Itu kesan bagi mereka. Iyo, nak lama dia itu perlakuan kalau Ustazah itu di luar kawaknya gitu. Terasa sama dia sekarang. Itu dia. Jadi memahami pelestari dini ada ilmunya ya. Jadi ilmunya macam-macam ya. Ada dengan teori otak, ada dengan teori multiple intelligence, banyak sekali ya. Jadi ini kompetensi pertama pedagogik ya. Kompetensi kedua adalah kompetensi, ini sebelum kompetensi kedua, ini sekedar menambah wawasan Ustazah ya. Ada learning pyramid berdasarkan Ed Gardner. Nah, jadi ketika mengajar nanti kalau kita belajar dari pengalaman itu mampu menambah 75% keilmuan kita. Saya belum pengalaman mengajar Ustadz, jangan saya lagi yang menggantikan. Seringnya begitu kan kalau diminta menggantikan mendadak. Jangan ditolak Ustazah. Karena apa? Pengalaman itu menambah keilmuan kita 75%. Bagaimana caranya berpengalaman kalau kita tidak menempuh jalan itu? Ya. Kedua, nah, mendemonstrasikan berarti 30% menyerap informasi. Nah, ini Ustazah pakai dalam mengajar nanti. Ada demonstrasi. Dicobakan kalau bagi guru kimia, cobakanlah larutan apa tuh garam sama apa melarut. Jangan sekedar teori-teori aja. Dicobakan, silakan anak kalau fisika bagaimana ya. Dan yang lain bisa semuanya ada demonstrasinya. Melihat, kalau hanya melihat dan mendengar, hanya Ustazah yang dilihat, hanya Ustazah yang didengar itu cuma 20% anak kita menyerap informasi. Sama kayak saya sekarang, Ustazah hanya mendengar saya bercerita, paling 20% cuma terserap. Nah, beku lupa lah mah. Kalau nanti ulang, nah, aja Ustazah. Kalau kita berdiskusi 50%, makanya saya tadi berdiskusi kan. Ustazah gimana pendapat Ustazah kalau guru tidak memiliki kompetensi? Tertanam. Ingat itu 50%. Membaca hanya 10%. Makanya banyak yang tertidur setelah membaca ya. Mengajarkan 90%. Kalau kita mengajar seperti saya ini, saya mengajarkan ilmu ini melekat di kepala saya. Jadi tidak perlu selek buku menerangkan gitu. Tidak perlu lagi karena kita udah mengajarkan. Bagi Ustaz Ali mengajar bahasa Indonesia saya tidak perlu bawa buku lagi dah. Buku ini hanya formalitas saja. Karena ilmu sudah di kepala. Bagi Ustaz yang pertama kali the first time to teach, pertama kali mengajar perlu bawa buku ya nak. Dicatat dulu. Ustaz Ali mengajar perlu bawa itu. Lah 10 tahun itu saya materi nak. Pengayaan. Itulah mengajar menambah ilmu 75%. Semakin sering mengajar, semakin berilmu. Itu beda dengan harta. Harta semakin kita belanjakan, pergilah Ustazah, nanti terima gaji tanggal 1 ya, pergi ke Matahari itu. Pergi ke Ramayana, habis mah. Tapi kalau ilmu, habis Ustazah mengajar, nanti ajar lagi di kelas lain, ajar lagi di kelas lain, apakah habis? Tidak, malah bertambah. Ada lagi yang baru, ada lagi yang baru, ada lagi yang baru, ada lagi yang baru. Semangat pagi! Oke, kata teori pendidikan ya, sekali 10 menit kajian peserta. Nah, karena ada gelombang otaknya sudah mulai lelah ya, dikejutkan. The next kompetensi berikutnya adalah kompetensi kepribadian. Apa itu kompetensi kepribadian? Indikatornya, guru itu mesti mantap dan arif, dewasa, stabil, berwibawa dan berakhlak mulia. Aduh, guru yang tidak dewasa Ustaz, aduh. Bantu anak-anak perangainya. Ada? Ada. Apa contoh guru perangai untuk anak-anak? Baca kaknya juga anak tuh. Menangis-nangis keluar kelas ya. Kita sedih dengan masalah ini menghadapi guru baru ya. Tidak tahan, sudah nangis-nangis. Pulang nangis. Atau musrif, minta berhenti. 2 bulan minta berhenti, 2 bulan minta berhenti. 3 hari minta berhenti. Karena tidak dewasa dalam menyikapi masalah anak. Yang namanya juga anak-anak namanya, tentu butuh dengan dunia anak. Apa dunia anak-anak Ustazah? Bermain.
Kalian main. Saya nyuruh aja anak-anak itu main-main ya. Tidak belajar kalian lah gitu. Dia dunianya bermain. Dunianya berdialog, berdiskusi. Kita tidak paham itu. Marah-marah. Bercakap je anak tuh. Asung ayang lah. Saya tidak bohong. Lihatlah video-video di YouTube dia kan. Orang tuanya, tipu mak bercakap je guru kan. Sama-sama nak dewasa. Orang tua sama guru ni kadang-kadang bercakap lah sama guru-guru. Nak ibu tu nak salah. Wang guru nak selesai. Kan banyak sekarang itu fenomena guru dan orang tua bertengkar. Awalnya anak dengan guru bertengkar kan. Berabi-rabi HP, megang HP, guru megang HP, anak megang HP bercakap kan. Yang kecil anak, ibu nama beli kau dos. Pendekatannya ya. Perlu kita kompetensi kepribadian dewasa. Dewasa itu apa? Kita bisa memahami bahwa psikologi mereka masih anak-anak. Terus gimana Ustadz? Tidak mau diatur. Ketika anak-anak tidak mau diatur, disitulah letak kreativitas guru dalam mencari seni untuk mengaturnya. Kalau tahu juang mana Ustazah, tidak bisa dibina lain, maka binasakan lain. Boleh. Boleh. Ketika klimaksnya sudah berbagai cara yang kita tempuh, itu salah satunya. Karena kalau dia sampai membuat efek domino yang lebih besar, itu berbahaya. Betul saya? Contoh, sekali di SP, tidak ada. 2 kali di SP, tidak pengaruh. Tapi treatment kita setelah SP itu mesti ada. Jangan mentang-mentang Ustazah, aduh ke mana SP? SP1 gini, besok SP2, besok SP3. Tidak bisa kayak gitu. Ada treatmentnya. Setelah SP1, apa yang kita lakukan? Ya nak, tidak juga masuk kelas. Kita apakan? Sudah ada pemanggilan. Sudah dimasukkan ke bagian konseling. Ada yang saya digali masalah sama BK, memang konseling. Apa masalah anak ini? Oh ternyata dia keluarganya broken home ternyata. Iya kan? Artinya kita bisa memahami. Ya. Ternyata dia trauma dengan kita. Ada anak-anak ini trauma dengan guru mengajar tuh. Setiap dia masuk takut dia. Setiap masuk takut dia. Kalau ditanya ke gurunya, ibu pangan anak kok bu? Nah ada apa pangan sih? Tapi anak itu trauma aja bu tuh. Ya, ada yang begitu. Jadi kasus pendidikan ini banyak dan sangat kompleks ya. Sangat kompleks. Dan makanya konsep pendidikan tuh kadang-kadang kita melihatnya tidak stabil ya, berubah-ubah ya. Karena itu termasuk kurikulum. Debu ampe, 2009, 2003 balik, berbasis kompetensi. Tukar kurikulum. KTSP, belum selesai satu lagi, berubah satu lagi. Nah, dan kan itu, departemen itu berubah. Dulu perguruan tinggi Kemendikti, sekarang Kemendikbud. Dulu Kemendikbud pindah ke Kemendikti. Nah, itu dia, perubahannya banyak. Yang ketiga, kompetensi sosial. Apa itu yang paling penting di sini? Masalah komunikasi dan pergaulan. Nah, komunikasi antar guru dengan guru. Komunikasi guru dengan siswa. Guru dengan TU, guru dengan musrif. Jangan sampai awak di muka anak bercakap-cakap. Guru aja musrif bercakap. Baduo. Masalah anakku ada kan. Ini di asrama ini masalahnya ini. Anak terlambat ini. Kenapa musrif tidak membangunkan anak? Dan kecil musrif. Walau keluar tadi lapainya sekolah. Baku guru nama pelan. Itu terjadi kan? Terjadi itu gondok-gondokan muslim dengan guru. Nah, ujung-ujung BK kan kesalahan lain. BK kok itu karajo kok. Dua saya di kantor BK nampak kami nya. Kok anak lah 5 hari dia nak masuk panggil dah. Nah. Iya kan? Habis itu nang kecek guru enggak beres kepala pengasuhan. Nah, kenapa komunikasi kita tidak jalan secara baik? Ya. Pergaulan juga ada gap-gap. Musrif kumpul dengan musrif, guru kumpul aja guru, TU aja TU, keuangan aja keuangan. Padahal kita satu sistem kan? Anak nabi SPP, keuangan menyalahkan siapa? Hah? Wali kelas. Tagih lah tuh. Terlambat peti kau nak masuk gaji kau dong. Cek keuangan. Nah. Iya kan gitu, keuangan
kok tata gembok. Nah, wali kelas menelpon orang tua. Ya nak, kalau kita hubungan dekat dengan orang tua, cincai. Bu, SPP lawas suak bu, ala bu transfer petang bu. Oh iya, maaf ya Ustazah. Tapi kalau kita nggak dekat komunikasi dengan orang tua, bu maaf bu SPP siapa udah dibayar bu. Lelok lah Ustazah, lah sebulan yang lalu bawa iya mah. Bahas sistem ada salah kok. Itu kalau kita nggak bagus komunikasi dengan orang tua, betul kan? Tersinggung orang tua, saya udah bayar, nggak dicatat, akhirnya anak saya dapat ujian. Padahal SPP ini saya bayar nih. Ada kan begitu? Kan nggak semua terbaca di sistem kan? Ngamuk orang tua kan? Tapi kalau kita sama orang tua pergaulan kita enak, betul kan? Bu, SPP yang bulan patang lah masuk ya boleh dibayar ya bu. Lupa mau Ustazah, tunggu ya saya mau transfer dulu ya kan? Kita pun enak. Karena wali kelas pemenang ujian ini. Jangan disabarin dulu, bu, anak ibu ditaruh ujian, SPP lu bayar lah. Nah. Marah orang tua? Marah. Nah ini pergaulan ini penting. Bagaimana cara bergaul penting? Bergaul penting itu harus ada frekuensinya, ada komunikasinya. Nggak bisa ujuk-ujuk langsung akrab. Baru bersobok langsung akrab. Ustaz Ali. Langsung pegang-pegang Ustaz Ali kan, langsung bang Ustaz Ali. Nggak bisa. Karena ada tahapan. Setiap orang punya 3 tahapan dalam pergaulan. Yang pertama bisnis gas namanya. Bisnis gas ini tahapan kita secara formal dengan orang lain, ya enggak? Misalnya saya dengan Ustazah Sumiarti ya. Ini tahapannya masih bisnis gas. Apa hubungan bisnis ya? Beliau adalah seorang karyawan Arisalah, saya seorang trainer yang diundang, ya enggak? Itulah hubungan kami. Nah, ketika mungkin sudah sering bertemu dengan saya, misalnya sering bertemu dan dia konsultasi dengan kami? Orang bang. Iya. Iya. Ini ada peringatan materi udah habis. Capek lah. Ini Ustazah ini mengisi, lanjutkanlah. Ya. Nah, ketika Ustazah sudah sering bertemu dengan saya, maka hubungan kita sudah masuk ke tahapan sosial gas. Ya nak? Sudah tegur sapa, sudah mulai saling mengomentari beberapa pendapat. Nah, ketika sudah masuk ke tahap akhir, itu yang namanya intimis gas. Sudah ada hubungan yang lebih intim. Kayak saya dengan Ustaz Ali ini, kami boleh saling memberikan komentar. Bang, boleh saya bilang ke dia, bang, kadangnya jeruyak bang di mata di duang bang tuh. Marah beliau? Enggak marah beliau. Tapi cobalah saya baru bertemu dengan Ustaz Sumi, nampak jerawatnya. Ustazah kadang jeruyak Ustazah main. Kira-kira apa respon beliau terhadap saya? Ustaz kau sia-sia baru kenal baru langsung. Tapi kalau Ustaz Ali ngomen saya, "Woi Roni, Paurik lah PMK atau alias bunci," kan? Marah saya? Enggak marah. Kenapa? Hubungan kita sudah begitu kita dengan orang tua. Kalau dengan orang tua kita udah cincai ya nak, Bu, si Pulan bu kabur tadi malam ya, kawardet bu. Ya Allah pasti kok bisa kabur Ustaz? Apa salahnya? Lama nak. Tapi kalau kita nggak enak pergi, bu, kaburan ya bu tadi malam doanya bu. Mangga saya kerja Ustaz. Nah, awalnya kan salah, sangat salah loh kan. Nah, oke, dan terakhir kompetensi profesional yaitu tentang konten materi yang kita ajarkan mesti dalam, mesti tahu kita. Jangan setiap bertanya anak beko di kelas, Bu, Ustazah, Ustaz, apa yang dimaksud dengan energi? Maaf ya anak Ustaz, nanti kita cari ya. Itu kan konsep dasar, masa itu kena cari loh. Nampak, ngok ada anak. Beko diukurnya ada anak, betul kan? Guru ada salah, mana tahu, salah ada sini. Boleh kita tidak paham di konten-konten mungkin yang lebih spesifik, tapi di konten-konten umum, jangan sampai nak tahu loh. Rumus luas lingkaran, Ustazah. Oh, luas lingkaran tuh ayo 2 pi r lah salah lo kiranya, pi r kuadrat 2 pi r sabui. Nah, nih Ustazah dalai guru ada salah. Nah, itu kompetensi profesional. Makanya Ustazah sebelum masuk tetap kita mesti belajar di malam hari apa yang kita ajarkan biar terlihat
biar kelihatan kita seperti profesional ya. Ya, kan gitu ya. Kelihatan. Saya dulu kan sampai di sini kan nggak ngajar ilmu peternakan, mengajar matematik. Mengajar lingkaran, sinus, kosinus, ya cacing-cacing tuh bang apa? Integral ya. Itu yang saya ajarkan. Tapi saya bisa tulis profesional. Kenapa? Saya belajar dulu dari malam ya. Nah, apa soal yang saya sampaikan sudah saya bahas dulu. Jangan sampai kita memberikan soal belum kita bahas. Berikut tengah jalan tahu pembahasan itu. Itu kompetensi profesional ya. Oke ya, mungkin sekian ya. Dari saya tutup dengan indikator guru yang sebagai figur musuh sejati ada 10 ya. Ada imannya kokoh, benar ibadahnya, bagus akhlaknya, mandiri, luas pikirannya, sungguh-sungguh mengajar, tertib urusannya, RPP-nya ada, silabus keren, kuat jasmani, itu lete masuk kelas dong. Masuk ke kelas. Nah, menguntungkan tua. Nah, itu mempengaruhi psikologi anak. Kalau guru sudah mengantuk, anak tidur. Karena itu filosofinya, orang tua kencing berdiri, anak kencing berlari, guru mengantuk, anak ngalok. Guru duduk, anak kecelantang. Saya sama Ustaz Ali jarang duduk di kelasnya. Kenapa? Emosi anak-anak kalau kita duduk itu, mereka bawaannya ngantuk. Makanya sempat kami pikir dulu di kelas itu jaga kursi. Karena ada guru pemalih. Duduk sini. Ada ya kan? Permisi duduk ya dia. Ya, silakan buka halaman 325 tentang kewarganegaraan. Nyusurnya anak menyalin buku paket itu boleh. Iya. Tertib amalnya dan bermanfaat untuk orang lain. Oke, sekian materi dari saya. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Sesi diskusi nanti saya limbahkan ke Ustaz Ali karena waktu kita sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menjadi guru yang bermanfaat. Terima kasih. Terus dong untuk kita semua ya. Masya Allah, luar biasa ya. Pada Ustaz Roni Fazla, guru hebat kita, dosen luar biasa ya. Alhamdulillah, masih banyak Ustaz Roni, buru-buru ya, kan waktu singkat. Materi yang 3 hari cuma 1 jam. Ya, kita berikan takbir tuh Ustaz Roni. Allahu Akbar. Sekali lagi, terima kasih banyak Ustaz Roni. Ya.